Beberapa bulan yang lalu, aku kepikiran untuk bikin sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Sesuatu yang cukup kompleks dan tidak bergantung dengan library yang sudah ada. Sehingga, project ini benar-benar bisa dibuat dari nol. Sampai di suatu hari, aku kepikiran untuk bikin ray tracing. Jujur, awalnya bingung harus mulai dari mana, karena backgroundku sebagai webdev gak ada nyambung-nyambungnya dengan ray tracing. Jadi, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh semua orang, yaitu nanya Google. Setelah menjelajah dalamnya hasil penelusuran Google, akhirnya ketemu sama buku Ray Tracing in One Weekend series oleh Peter Shirley, Trevor D. Black, dan Steve Hollatz. Ya sorry kalau namanya salah. Buku inilah yang nantinya aku jadikan sebagai referensi dalam bikin ray tracing. Tapi, ada masalah kecil. Referensi codingan yang ada di buku ini tuh pakai C++. Dan saya gak begitu paham sama C++. Jadi kalau banyak kesalahan dalam video ini ya mohon dimaafkan. Dan satu lagi, video ini sekedar mini vlog atau dokumentasi, bukan tutorial. Jadi kalau kalian expect untuk video ini detail, step by step gitu, kalian datang ke tempat yang salah. Oke, cukup latar belakangnya, langsung aja kita ngoding. Pertama-tama, ray tracing itu apaan? Simpelnya, kalian coba bayangin cahaya di dunia nyata. Cahaya itu kan dipancarkan dari sumbernya. Contohnya, di sini lampu. Terus jika cahaya tersebut mengenai suatu objek, maka akan terjadi interaksi, yaitu cahayanya bisa diserap, bisa dipantulkan, dan bisa dibiaskan. Interaksinya dapat berbeda-beda tergantung dengan material objeknya. Cahaya hasil interaksi tersebutlah yang nantinya ditangkap oleh mata, atau di sini sensor kamera, yang kemudian akan diolah menjadi gambar. Kalau kalian perhatiin, karena kita menggambarkan cara kerja cahaya berdasarkan dunia nyata, maka gak semua cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya tersebut dapat ditangkap oleh mata atau sensor kamera yang digunakan. Jika hal ini langsung disimulasikan ke dalam codingan, maka codingan yang dihasilkan nantinya akan sangat tidak efisien. Karena kita melakukan kalkulasi untuk semua cahaya yang dihasilkan, tetapi tidak semuanya bisa ditangkap oleh mata atau sensor kamera. Oleh karena itu, di ray tracing, arah cahayanya dibalik. Ray atau cahaya dipancarkan dari kamera ke arah sumber cahaya. Sehingga nantinya, ray yang dihasilkan hanyalah ray yang mengenai kamera. Selanjutnya, kita perlu kelas vektor. Kelas vektor inilah yang nanti menjadi pondasi dari semua hal yang akan kita lakukan. Fungsi dari kelas vektor ini adalah untuk menyimpan data warna, RGB, data lokasi atau koordinat, X, Y, Z, arah, dan offset dalam bentuk vektor 3 dimensi. Karena datanya vektor, maka untuk melakukan operasi seperti tambah, kurang, kali, bagi, kita juga perlu membuat operatornya. Pada buku referensinya, mereka itu pakai operator overloading, tapi karena di JavaScript gak bisa operator overloading, jadinya saya bikin sebagai method. Selain kelas vektor, kita juga perlu kelas ray. Kelas ray ini nantinya digunakan sebagai representasi cahaya pada ray tracing.
Karena sekarang sudah ada kelas vektor dan ray, kita coba render sesuatu yang mudah, yaitu ya, gradient. Intinya di sini kita loop semua pixel dari koordinat 0,0 sampai dengan n,n. Dan untuk setiap pixel akan di-return warna putih jika nilai A sama dengan 0,0, kemudian di-return warna biru jika nilai A sama dengan 1,0. Jika nilai A berada di antara 0,0 dan 1,0, maka akan di-return campuran warna biru dan putih. Selanjutnya kita coba tambahin objek berupa sphere atau bola. Kenapa sphere? Karena untuk kalkulasinya relatif simple. Kata buku sih. Karena di bagian ini banyak matematikanya dan jujur saya sendiri bingung gimana mau ngejelasinnya. Jadi kalau kalian kepo sama detail rumus-rumusnya bisa cek aja langsung di buku. Linknya ada di deskripsi. Intinya kita mau cari perpotongan antara ray dengan sphere-nya. Kalau ray-nya gak nyentuh apa-apa, maka akan di-return false. Kalau ray-nya menyentuh permukaan sphere, return 1. Terus kalau ray-nya berhasil berpotongan dengan sphere, maka akan di-return 2. Sampai di sini, kamera atau virtual kamera yang kita gunakan masih sangat sederhana dan masih menyatu dengan codingan lainnya. Untuk ngurangin sakit kepala di masa depan, jadi saya akan refaktor sedikit ke dalam kelas kamera. Ini juga berguna nantinya saat kita ingin mengimplementasikan blur atau field of view. Di sini coba kalian perhatiin, selain shading yang masih aneh, hasil rendernya juga masih kasar. Jika kita zoom, maka di sini akan terlihat banyak garis-garis tajam. Garis-garis tajam ini disebut dengan aliasing. Aliasing ini terjadi karena resolusi render itu masih sangat rendah. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan merender menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Tapi, render dengan resolusi tinggi ini juga bikin waktu rendernya jadi lebih lama, karena lebih banyak pixel yang harus diproses. Cara lainnya yaitu kita bisa lakukan dengan meresample pixel yang diproses beberapa kali dan dirata-ratakan hasilnya. Selanjutnya kita bisa coba implementasiin material. Di sini saya akan implementasiin 3 jenis material. Yang pertama material diffuse, yang kedua material metal, dan yang ketiga material dielectric. Untuk implementasi material ini, saya prefer mengikuti buku dengan bikin kelas abstrak material yang nantinya akan di-inherit oleh setiap material yang kita buat. Kalau kalian prefer langsung tanpa kelas abstrak juga silahkan.
Sampai di sini kalau kalian perhatiin, cara rendering yang sekarang masih blocking, jadi UI-nya baru bisa terload ketika render ray tracing-nya sudah selesai. Mungkin bukan hal yang begitu parah mengingat ini sekedar eksperimen, tapi karena saya kurang suka dengan cara render kayak gini, maka akan saya coba untuk bikin rendernya jadi non-blocking. Kalau kalian ingat kelas kamera yang kita buat tadi, sekarang saya mau otak-atik sedikit biar bisa ngatur focal length sama blur. Karena dari tadi sphere-nya cuma 2, 3, sekarang kita coba perbanyak dan disebar secara random. Jadi bisa kayak benchmark lah kira-kira.
Salah satu cara untuk meningkatkan performa ray tracer adalah dengan implementasi bonding volume hierarchy. Prinsip dasarnya adalah dengan mengelompokkan objek yang ada ke dalam bounding box yang menjadi pembatas objek tersebut. Jika nantinya ray yang ditembak mengenai bounding box, maka ada kemungkinan ray tersebut akan mengenai objek yang ada di dalam bounding box. Tapi jika ray-nya tidak mengenai bounding box, maka proses kalkulasi akan dihentikan. Saya sudah coba implementasiin bonding volume hierarchy, tapi gak berhasil, jadi saya skip dulu. Jauh ini objek yang di-render masih polos, dalam artian belum ada tekstur. Karena implementasi tekstur agak tricky, apalagi harus baca file gambar pakai vanilla JavaScript, maka teksturnya akan menggunakan checkered texture atau noise texture seperti Perlin noise. Sebelum lanjut ke scene final, saya mau implementasiin primitif segi 4, dan kalau kalian kepo sama detailnya, bisa langsung dibuka e-booknya. Satu lagi yang hampir kelupaan yaitu light object, karena sejauh ini sumber cahaya yang kita gunakan itu berasal dari lingkungan sekitar atau environment. Sekarang sudah lengkap semuanya, mari kita susun scene finalnya, yaitu corner box dengan beberapa objek lain di dalamnya.
Sampai di sini dulu series ray tracing ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video lainnya.